Bila pada tu kepatang bukan bertanya je pada tu masalah adat. Ya. Adat yang diadatkan. Nama adat dan sabana adat ko. Itulah kami di Namun Budoko kurang mengerti istilahnya. Ya, itu pertanyaan yang kini ke pada tu. Jadi di Minangkabau ko adat ko yo penting ya nak. Alangkah menyakitkan di Minangkabau ko kalau di Sawi tak beradat. Ya tak ya? Ya Pak. Iya. Kalau di Sawi ndak beragama mungkin ndak seberang tu ada, tapi di Sawi tak beradat aduh. Ya, kalau orang cacing mah ceriok orang itu. Iya. Jadi tadi pertanyaan Buya ada adat istiadat. Ada pula adat nan sabana adat. Anan mahnya tu ada, ya. Jadi di dalam tatanan kebudayaan kita di secara nasional hanya dikenal adat istiadat saja. Tetapi kita di Minangkabau dah cukup itu aja dah. Awak ada namanya adat nanampe. Mana adat nanampe itu? Yang pertama adat nan sabana adat. Itu. Nan kedua adat nan teradatkan. Nan ketiga adat nan diadatkan. Nan keempat adalah adat istiadat. Jadi kan jauh beda dari itu kan. Kalau dalam tatanan kebudayaan nasional hanya dikenal adat istiadat saja. Kita mengenal adat itu dibagi ke pada ampek. Ya, seperti tadi awak sampaikan. Nan adat nan ampek ko di awak pun dibagi dua pula. Ada nan adat nan babua mati. Ada nan adat babua sentak. Mana nama buah mati, itulah adat nan sabana adat dan adat nan teradatkan. Mana nama buah sentak nan boleh dibuka ke? Walaupun disentak, buah simpulnya tidak sembarang orang lah bisa buka dah kan. Ini ada rasionya gitu kan. Ada adat nan diadatkan dan ada adat istiadat. Itu nama buah sentak tu. Jadi nan nampek itu dibagi dua ya. Jadi nah, pertanyaan tadi nan manonya adat nan sabana adat itu. Adat nan sabana adat itu itulah nan dasar sebenarnya. Apa dasar kita? Adat nan basandi sara. Sara basandi kitabullah. Jadi nan adat nan sabana adat ko adat nan keluar dari kitabullah tu. Nan menjadi sandi dari sara Islam itu. Nah, sara itu sandi dari adat. Nah, kan itu kan? Sandi dari adat. Nah, ingin beraja adat dengan baik, ayo tahu jo sandinya dulu. Artinya, iyo beraja Islam ko secara dalam dulu, baru beraja adat mudahnya, gitu kan? Mudahnya. Tapi kalau ndak beraja Islam dengan baik, indak susah beraja adat tu, gitu kan? Ndak ngerti aja, ada. Boleh kok kemajo tabo ya. Yang sandi ndak buka dah. Sama aja Ilham gua, Pak Ilham tolong buka api apa gua ya kan. Nyocak ucak, ndak bisa mau buka dah Pak. Ya sandi nak bagi kenyar dah gitu. Gitu. Sandi. Password ya. Iya pakai passwordnya. Ndak bisa buka dah gitu kan. Gitu. Ada nan sandi ko nan cap tangan, ada nan sandi ko angko-angko, ada nan sandi ko bahasa gitu ya, bahasa. Sandi itu sebenarnya dipakai pula di militer tuh. Hanya kalau mengecek itu pakai sandi gitu ya, sandi gitu. Masuk polisi. Nah di adat bentuk itu. Jadi kalau tahu sandi ya tahu syarat itu dengan baik, mudah belajar adat. Karena adat itu memakai apa yang dikatakan oleh syarat itu. Artinya dikatakan oleh syarak, dipakai oleh adat. Nah, itu namanya syarak mengatur
adat memakai. Nah, jadi adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah itu dipakaikan dengan syarak mengatur adat memakai. Gitu. Jadi adat dan sabana adat itu, ya adat dan sabana adat, ya Al-Quran itu sendiri, kitabullah itu. Nah, tapi jangan berdebat jauh walai mana kitabullah. Kitabullah itu jelas-jelas Al-Quran. Dahulu sebelum datang Al-Quran, semua kitab yang datang diwahyukan oleh Allah kepada nabi-nabi yang ada, kan? Tapi setelah Al-Quran turun, nah di surat Baqarah, surat Ali Imran kan ada tuh, wa anzalat Taurat, wa anzalat Injil, ya, min qablu hudal linnas. Diturunkan Taurat dan Injil dahulu sebagai petunjuk kepada manusia. Sekarang tidak lagi, ya kan? Karena wa anzalal furqan diturunkan Al-Quran. Al-Quran itu furqan disebut pembeda, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dijelaskan tentang hukum-hukum Allah dan ayat-ayat Allah itu sendiri. Nah, itu Al-Furqan itu, ya. Itu ada penjelasan berikutnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi itu nan awak pakai dan itulah nan sabana adat. Apa contohnya? Disabui oleh Al-Quran. Besar dalam Quran. Idfa billati hiya ahsan. Itu sabana adat tuh. Artinya tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Apa awak memakainya di adat Minangkabau? Dan adat memakai itu. Dan teradatkan itu, ya. Nah, jadi harimau di dalam parui, kambing dikeluarkan. Itu punya. Jadi orang Minangkau diplomat. Bana ke berang nyawa, tapi ndak nampak membayang di mukanya merah mukanya dah. Diplomat mana orang Minangkau itu. Nyotahan perasaannya itu, gitu kan. Sehingga bahasa itu tetap normal keluar gitu. Karena itu kata orang Minang, kok kamu ngecek mangangol dulu, ya enggak, supaya bahasanya elok, tidak marahnya nang keluar gitu kan. Di Al-Madis itu nutki zikran, ya. Kalau kamu ngecek awak ingat Tuhan, kan mengangol dulu ingat Tuhan gitu. Seperti itu ada dan syarat tuh, ya benar basandiangnya, dia basandiangnya. Di dalam hukum adat dan sabana adat itu boleh katonan adanya dalam katonan ampe. Maka katonan ampe. Nyampe ampe selalu nang bawa, ya. Ya. Katonan ampe itu ialah kato pusako. Itunya tuh. Jadi kitabullah dan syarak dan kitabullah itu kata pusako tuh, ya. Kitabullah ku Al-Quran dan hadis, kan. Kalau tidak mengerti di dalam ayat-ayat dijalekan oleh hadis. Kalau menafsirkan bahwa ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis, atau dipamanih atau dipajaleh jo kisah-kisah dari Nabi yang bersumberkan kepada hadis kita. Karena Al-Quran itu ada sebab-sebab turun, ya kan? Sebab-sebab turunnya. Seperti itu. Jadi itu kata pusako, kan? Jadi kata pusako. Kalau kata nanampe ada loh sabui kata nanampe, ndak kata nanampe itu jalan nanampe namanya tuh. Kata mendata, kata mendaki, kata menurun, dan kata maleriang. Itu ndak kata nanampe nama tuh. Itu jalan nanampe. Bantuannya kata itu kan? Bantuannya kata. Ya. Tapi namanya jalan nanampe gitu. Nah itu tadi ya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan kebaikan. Orang Minang memakaikannya harimau dalam parui, kambing dikeluarkan. Jadi anak-anak muda tidak paham jo petitih seperti itu. Itu petitih itu, ya tidak paham ya dah. Itu munafik orang Minang tuh Pak ya, buat batuka di dalam jadwal aja. Enggak baik itu pasangnya gitu kan. Kan ada aja silanya Ya.
Kalau membebek, awak adalah kan harimau tu makan je harimau. Ah, Kan ni itu. ya. Kan itu istilahnya. Iya, iya. Jadi itu kan penyesuaian namanya, Penyesuaian, adaptasi gitu kan, Itu. adaptasi. Itu Ya. awak nak ngerti ya kan. Ya orang Minangkabau, Sebenarnya awak jadi tampaan kan itu jangan istilahnya. ditampaan bana. Indak nampak sirah di muka Nampak kau dok. istilahnya. Ndak Ini nampak tahu ya, bagetar bibir kau dok. Gitu. Itu seperti itu, ya kan. Itu pemakaian seperti itu. Itu syarat mengatur adat memakai namanya. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, awak pakaikan alam takambang menjadi guru. Jadi tiganya tuh, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, itu filosofinya namanya. Dipakaikan ya, strateginya, komitmen strategi memakai adat basandi syarak basandi kitabullah tadi. Ada dua strategi tadi. Syarak mengatur, adat memakai. Kalau tidak ada dalam syarak mengatur, adat memakai, alam takambang menjadi guru. Di dalam Al-Quran, alam takambang menjadi guru itu kan ayat-ayat kauniyah, itu kan? Ayat-ayat kauniyah. Karena bagaimanapun orang Minang itu filsafat alamnya itu kue. Gitu kan? Jadi anak-anak sekolah yang belum belajar filsafat Minangkabau, hanya sangkonya filsafat Yunani yang hebat tuh. Cobalah pelajari filsafat adat Minangkabau, luar biasa kan. Karena tulis istilahnya. Ya. Gabak di bulu tanda kau hujan. Cawang di atau cewang di langit tanda pane. Itu adat antar adat kan tuh. Adat antar adat kan. Ya. Tapi kalau iya alam tekamanya di guru, tapi tampeknya pada adat antar adat kan tuh. Ya. Semuanya bisa aja tadi perubahan gitu kan. Di dalam ilmu iklim kan aja Al Nina dan La Nina dan La Nino. Ada musim hujan dan musim panen. Ada istilahnya. Itu filosofinya tuh. Gabak di hulu tanda ke hujan, cewang di langit tanda ke panen. Kalau gabak di hulu jangan mandi juga iyalah ya hulu tuh. Bisa datang tiba banjir bandang tuh hanya awak tak kajar lari doh gitu kan. Itu diingatkan gitu. Seperti itu. Tapi orang Minang Papua tuh banyak yang hadang. Kok takui di lembur pasang jam berumah di tepi pantai. Itu orang Minang kah? Iya, kalau takui di Gunung Merapi, jangan dulu ke Gunung Merapi itu lari, ya kan? Jauh-jauh. Nabi pun kalau hal seperti itu menghadapi ayat, Nabi pun lari juga ada berdoa, ya Allah jadikanlah peristiwa ini sebagai rahmat bagi kami dan jangan jadikan sebagai laknat bagi kami. Itu. Jadi itu sebenarnya adat. Kemudian adat antara adat kan, itu seperti tadi idfa billati hiya ahsan. Itu dan sebenarnya adat tuh kan, tidak bisa berubah-ubah tuh, ya, bisa berubah. Dan sebenarnya adat tuh tidak berubah-ubah, buahnya mati, ya kan. Kemudian awak memakaikan tadi harimau dalam parui. Kambing yang dikeluarkan tuh mutlak begitu nilainya tuh gitu kan, tidak bisa dirubah gitu kan, supaya selamat awak gitu kan, supaya selamat. Nah tetapi dalam pemakaiannya apa kata ini mama, awak koyong padang lapang balawi lebar. Iya tuh ada adat kan tuh, ada adat kan tuh balawi lapang dan padang lapang balawi lebar. Adat antara adat kan namanya itu. Kalau alamnya ya. Nan sabana adatnya ndak. Nan tangga padang ya, lawi. Nan alam ko lawi, lapang ya. Lawi itu laweh, lebar. Nan padang ko lapang. Tapi kalau pakai kan padang lapang, balawi lebar. Itu nan teradat kan? Ya, teradat kan. Tapi kalau nan alamnya itu nan sabana adat gitu. Matuari tapi di timur, Buki tinggi, lurah dalam. Kalau ada yang dipakaikan, kalau nak ke Buki, yo mandaki. Itu teradat kan tuh. Kalau nak ke lurah, wah yo nurun. Gitu. Itu dan teradat kan. Nah, lalu
Itu kalau masuk adat teradat kan dari itu kan? Adat teradat kan. Kalau cek lah, Ya. duduk surang bersampi-sampi, duduk sama Iya, berlapang-lapang. iya duduk surang bersampi-sampi, Duduk sama berlapang-lapang. duduk bersama berlapang-lapang. Itu. Kalau dalam logikanya kan nak masuk tu. Nak masuk dah kan? Masuk ya duduk surang bersampi-sampi gitu kan. Selawe kadang kau masih ya gitu kan. Masih sakinah kau sekalawe kau masih sampi-sampi. Jadi kalau munda menandainya apa? Kalau tidak masuk logika, maka itu adalah filsafat. Jadi orang Minangkau mengecek bab filsafat gitu ya. Indah, karena memakai diksinya alam. Diksinya tuh fenomena, peristiwa-peristiwa, gejala-gejala alam gitu. Itu namanya pakainya orang Minang. Ndak bernama orang Minang do kalau bahasa tuh dua balai pas gitu ya. Ya, itu ndak orang Minang terusnya. Iya. Itu. Gile ikan di dalam air ala tahu jatah matino. Iya. Baru ka mengeci ala jale ujung. Ujung. Dituju aja tuh ya. Jadi tujuan itu. Karena itu kalau kau mengecek di Minangkabau, tak sama aja memegang tali. Memegang tali, peganglah pangkanya. Nak memacik kato, lihat ujungnya. Itu. Ujung-ujung kemarau itu kan. Karena itu di Minangkabau kok, orang kalau mengecek panjangnya dangan aja tuh. Kadang-kadang nyobain saya. Beko lah kau ujung-ujungnya dangan lah. Oh, iko kasih kau mah. Ujungnya kan dangannya gitu kan. Itu cadiaknya orang Minangkabau kok. Mengecek lah sepanjang-panjangnya kan nak larang gitu. Iya, sebab di Minangkabau kan mempersilakan orang mengecek. Inyo tidak akan mengecek sebelum orang selesai mengecek. Itu orang Minang tuh. Ndak barabu-rabu itu dah boleh dah. Kalau orang Minang kan bati lapang balawi lebar. Bahati lapang balawi lebar. Tadi pasuan tadi balik kan? Padang lapang balawi lebar. Itu namanya adat teradat kan. Kalau nalawi ko yo lebar. Ya. Kalau nalap adat teradat kan tuh. Kalau nan padang ko yo lapang. Gitu. Bahan adat nan diadatkan. Kalau ina mencari lapang lapangnya lapangan, apa ilah lapangan. Kalau nak ingin mencari lawi ko lebar, apa ilah lawi. Ya. Jadi itu adat nan diadatkan tuh. Diadatkan. Adat istiadatnya kalau yo alam tuh, gampangnya ngetahuinya, nyolah mulai diatur, ya diatur. Kalau lapangan tuh bara lapangnya. Kalau lawi itu bara lawinya, bara lebarnya. Kalau kemudian nak kawa awak ke lapangan tuh, bilo harinya. Awak mencari awak sama-sama. Pas pakat awak tadi nak. Besok awak ke lapangan ya awak cari apa ke lapangan bantunya. Ya. Ala tibor janji ko. Apa ya oleh? Pai lalu. Kau mau nyusul. Itu ada istiadat tuh. Perangainya untuk itu ya, lalu perangai gitu kan. Jadi adat ke bawah, kau nang pertama tadi itu adat nan sebana adat atau alam itu mana. Kalau masuk sifatnya adat teradat kan namanya. Lah masuknya bakar rajo itu lah masuk adat nan diadatkan. Lah masuk adat istiadat. Itu. Itu mudah menandainya gitu. Itu. Jadi di dalam Al-Quran kayak begitu jo. Misalnya kampung atau nagari, karya namanya dalam Al-Quran itu surat 52 loh. Kalau nak masuk ke sebuah kampung, buah kampung, itulah perbuatan kan? Perbuatan, lalu lagi sifat. Dan kampung itu harus dihormati gitu kan? Masuk ke kampung, ia masuklah di gerbangnya. Artinya di prosedurnya lah gitu, prosedurnya. Jangan masuk di pintu belakang atau main belakang gitu kan. Itu enggak. Itu surat udkhulu ilal qaryah kan, surah kampung. Bil baba pertama pada gerbangnya. Kini menandai nan sabana adat tulah payah kan. Payah. Wak calik lah masalah-masalah pariwisata kan
sering ndak di pintu gerbangnya masuk, ndak di prosedurnya masuk. Nah, lanyo atur di pemerintah sedemikian rupa, nan preman kan banyak juga gitu kan. Preman tuh menguasai. Jadi kalau indak sesuai jo prosedur, jo aturan, melanggar aturannya, itulah mulai ke bawahnya tuh. Adat nan diadatkan dan adat istiadat lah masuk perangai gitu kan. Hanya perangai kau jangan bunuh ya kan. Di Minangkabau indak penyakit nama bunuh ada. Tapi adalah perangai, ya perangai nama bunuh. Gitu. Karena itu masuk Covid dulu itu awak enak. Covid dulu itu ada diatur protokol kesehatan kau kan. Awak tak patuh. Ya kan tak patuh tu perangai awak tu nama bunuh awak kan. Ya, Covid itu tak kau bunuh gitu kan. Kalau awak lain patuh. Karena itu Penyakit kau bunuh dah. penyakit kau bunuh dah. Nama bunuh kau adalah perangai. Nah, awak tak akan masuk neraka dah kalau iman tangguh. Tapi kalau masuk neraka, dia perangai awak. Perangai kau je nak bunuh kan. Nah, karena itu di Minangkabau secara adat tu memang hidup barasia tu kan ditanam sana. Ya. Jan tangan lain dah basuh, je kaki-kaki dah basuh kan. Jalan mau tagak di halaman ambil cibuk basuh lah kaki. Gitu itu kan. Cuba tak tangan. Coba dah. Dua tu bukit. Di halaman. Basuh lah kaki. Seperti itu orang Minang kan dulu. Jadi kalau nak ingin sehat, hiduplah barasia. Itu sebenarnya di Minangkabau. Jadi mudah menandainya ya, Kalau yang sifatnya jadi begitu saja adalah awak pakai dan tak berubah, itu kisah pada nan adat babua mati dan adat babua sentak. Nah, kalau kita padankan Jakarta nampe tadi, adat nan sabana adat itu adalah kato pusako. Kalau adat nan teradatkan itu adalah kato mufakat. Nah, karena itu kato mufakat itu Minangkabau kato batuah. Ya, kato batuah. Orang Minangkabau kalau lah sepakainya nyo kecil tu sepakai itu ndak lah sepakat gitu ndak ada itu orang Minang dah. Kok bule lah boleh digolongkan. Kok pipi picak lah boleh dilayangkan. Kok bule alah sagolong. Kok picak alah sagila. Boleh kata dia pembuluh. Itu apa padanannya kan? Seperti itu di Minangkabau. Indah nanti amal lah pacah makasih ala sampai ibarat mengaji mulai dari alih ala sampai kaya gitu kan. Nanti amal lah pacah nanti makasih ala sampai kata seperti itu. Seperti itu orang Minang tu kata. Jadi dalam kato tadi itu ya makanya Minang tu ndak ada nama makai kato-kato dua balai pas tu ndak ada dah gitu. Nyo pasti jo memakai diksi alam namanya, diksi alam. Ya. Dalam alik itu mencari sendok aja kurang. Kurang sendok je ndak ada orang Minang untuk itu kan. Kalau kami tapi lawi je boleh oga apa kias saja kalau kata pilawi. Ibarat kabalai kau mah tunganai ya kan. Sampan ado pandayung indak. Came kami kakaram. Kami kanyi ya gitu. Tungan itulah tahu itu. Bundo sendok kurang aja kan. Jalinnya tuh gitu kan. Takkan kiasan kias ya nyoba kias. Kalau ada begini kan kurang sendok cek. Iya wasabi mana berjalan mana ya nak. Kalau mengecek. Kalau mengecek juga itu kecian awak endak paham, endak mengerti dengan kecianku dah. Itu dah orang Minang nama tu dah. Kecik orang Minang dah batu itu dah nan teradatkan tu kan. Nan teradatkan.